Baik, selamat siang. Siang saya ucapkan kepada Prof. Yogi, siang kepada teman-teman semua yang menyaksikan video ini. Video ini disusun dalam rangka pemenuhan tugas mata kuliah General Business Environment. Saya Yuni Wibowo akan menyampaikan materi. Pada kesempatan kali ini saya akan mengulas analisis lingkungan eksternal yang dihadapi oleh PT Aigro Research Indonesia atau bisa disebut dengan Aigro, yaitu sebuah startup bidang fintech di Indonesia yang melaksanakan kegiatan crowdfunding, yaitu mengumpulkan dana dari masyarakat kemudian menyalurkannya kepada petani. Yang menjadi latar belakang penelitian ini adalah besarnya potensi agribisnis di Indonesia yang ditandai dengan adanya potensi kebutuhan yang besar atau potensi pasar yang besar dan adanya ketersediaan sumber daya yang sangat potensial juga, yaitu faktor geografis, daerah tropis, kemudian faktor demografis, adanya 33,4 juta penduduk Indonesia yang berprofesi sebagai petani adalah potensi yang besar untuk agribisnis di Indonesia. Tetapi pada kenyataannya produk pangan kita mayoritas masih didominasi oleh produk-produk impor. Nah, apakah yang sebenarnya menjadi permasalahan pada sektor pertanian di Indonesia? Menurut Muhaimin Iqbal selaku founder dari Aigro, permasalahan pertanian di Indonesia itu terjadi karena adanya disintegrasi antara tiga komponen utama pertanian di Indonesia, yaitu antara pasar, petani, dan modal. Pasar sebagaimana telah kita bicarakan, pasar pertanian Indonesia sangat besar dengan jumlah 272 juta jiwa, maka seharusnya serapan terhadap produk pangan itu bukanlah hal yang menjadi permasalahan, dan di sana terdapat potensi pasar yang sangat besar. Tetapi dihadapkan dengan skill petani yang tidak begitu mumpuni. Hal ini terlihat dari pemanfaatan teknologi pertanian yang masih sangat minim di Indonesia. Selain itu juga efektivitas dan efisiensi dari pengelolaan lahan pertanian di Indonesia juga masih terbilang sangat rendah. Sehingga dengan kondisi seperti itu tidak membuat pihak perbankan untuk tertarik melakukan pembiayaan pada sektor pertanian. Hal inilah kemudian yang mendorong berdirinya Aigro, yaitu sebuah startup yang mencoba mengumpulkan dana dari masyarakat kemudian menyalurkannya kepada para petani. Pertama perlu saya sampaikan mengenai profil perusahaan. Identitas perusahaan Aigro berbentuk sebagai sebuah perseroan terbatas dengan CEO bernama Andreas Senjaya dan komisaris utama bernama Muhaimin Iqbal. Adapun misi dari berdirinya Aigro adalah menumbuhkan pertanian di Indonesia dan kesadaran masyarakat akan pentingnya ekosistem pertanian lokal. Sedangkan yang menjadi visi yang ingin dicapai yaitu menciptakan ketahanan pangan yang dapat diakses secara adil dan merata bagi semua manusia di bumi. Dengan value proposition yang disampaikan ada dua hal, yaitu semua orang bisa menanam dan semua orang bisa melakukan pembiayaan yang memiliki dampak. Dampak di sini diartikan berdampak secara finansial, tetapi juga memiliki dampak terhadap lingkungan dan dampak terhadap kehidupan para petani. Secara bisnis capaian Aigro cukup menggembirakan. Selama 5 tahun perjalanannya, tingkat akumulasi pinjaman yang telah disalurkan Aigro selama 5 tahun ini sudah mencapai sekitar 190,2 miliar dengan total outstanding saat ini sebesar 106 miliar dan akumulasi pinjaman pada tahun 2020 saja sudah mencapai 22 miliar dengan tingkat rata-rata bagi hasil antara 12-18% dan dengan tingkat keberhasilan 90 hari atau 3B90 sebesar 96,53%. Selanjutnya, analisis lingkungan eksternal. Pada kesempatan kali ini kita akan menggunakan pendekatan yang disebut sebagai analisis PESTEL, yaitu yang terdiri dari politik, ekonomi, sosial, teknologi, environment, dan law atau hukum. Yang pertama, faktor analisis politik. Menurut Maurice Duvergy, sebagaimana disampaikan oleh Profesor Pung pada kesempatan mata kuliah GBE, bahwasanya Indonesia itu berada pada kurva yang menunjukkan bahwasanya kondisi politik relatif stabil yang ditandai dengan jumlah pendukung pilihan politik itu tidak berada
mayoritas pendukung pilihan politik itu tidak berada pada sisi ekstrim, tetapi kebanyakan pada sisi moderat. Sehingga pada kondisi yang seperti itu, iklim perpolitikan itu relatif stabil. Nah, iklim perpolitikan yang stabil ini maka memberikan kesempatan usaha bagi agro untuk berkembang. Maka pada kondisi yang seperti ini, strategi yang terkait perpolitikan yang harus diterapkan agro adalah menunjukkan kenetralannya terhadap pilihan politik, agar pasar yang disasar oleh agro itu menjadi lebih luas dan tidak tersegmented terhadap pilihan atau dukungan politik tertentu. Yang kedua, faktor ekonomi. Menurut indikator ekonomi makro di Indonesia selama 5 tahun terakhir, kita tahu dari sisi pertumbuhan ekonomi di Indonesia relatif stabil. Hanya memang pada tahun 2020 karena efek dari pandemi corona, maka diperkirakan pertumbuhan ekonomi di Indonesia akan melambat. Nah, kondisi pertumbuhan ekonomi yang stabil ini tentunya sebuah hal yang baik bagi seluruh sektor industri. Tetapi ketika terjadi krisis ekonomi atau kondisi pertumbuhan yang tidak menentu, maka hal ini menjadi sebuah kesempatan bagi industri pertanian. Kenapa? Karena industri pertanian relatif lebih stabil dalam kondisi ekonomi apapun. Sebagaimana telah kita sampaikan di awal, bahwasanya industri pertanian dengan hasil akhirnya adalah produk pertanian, adalah produk yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam kondisi apapun, termasuk kondisi krisis. Sehingga dalam kondisi ketika perekonomian tidak stabil, maka investor justru akan lebih tertarik pada sektor pertanian dibandingkan sektor-sektor lainnya yang lebih beresiko. Hal lain dari indikator makro yang perlu kita cermati adalah nilai tukar rupiah terhadap US dollar yang dari tahun ke tahun menunjukkan grafik yang semakin meningkat. Artinya bahwasanya posisi rupiah terhadap dolar semakin melemah. Hal ini meskipun secara perekonomian secara keseluruhan bagi suatu negara bukan hal yang baik, tetapi bagi sektor pertanian di Indonesia ini sedikit memberikan sebuah kesempatan. Kenapa? Karena dengan kurs dolar yang semakin meningkat, maka menjadikan harga impor bahan pangan itu menjadi ikut naik, yang dalam hal ini akan menyebabkan persaingan di pasar atau kekuatan yang dimiliki oleh produk-produk pertanian lokal itu menjadi lebih terangkat. Kenapa? Karena harga pangan impor itu akan naik atau akan relatif naik. Hal terakhir yang mendapat sorotan, kita lihat dalam tabel bahwasanya suku bunga acuan di Indonesia itu berkisar antara paling rendah 4,25 sampai tertinggi adalah 6%. Nah, hal ini menjadi sebuah kesempatan bagi agro. Kenapa? Karena agro selama ini suku bunga atau bagi hasil yang diberikannya bisa jauh melebihi dari suku bunga acuan yang berlaku di perbankan Indonesia. Sedikit strategi yang perlu dijalankan oleh agro pada kondisi ekonomi yang tidak stabil, mungkin seperti beberapa tahun ke depan kalau kita melihat dari kondisi pandemi yang belum menunjukkan akhir, maka agro harusnya pada beberapa tahun ke depan itu lebih fokus pada tanaman panganan pokok, yang mana itu adalah kebutuhan utama masyarakat. Selanjutnya faktor sosial, saya membaginya menjadi 3 pembahasan. Pertama adalah faktor negara Indonesia sebagai negara agraris. Sebagaimana data BPS tahun 2018 diketahui bahwasanya jumlah petani di Indonesia itu mencapai sekitar 33,4 juta jiwa. Ini sebuah kesempatan besar di mana terdapat jumlah petani yang cukup untuk menggerakkan sektor pertanian. Tetapi di sana ada hal yang menjadi ancaman pada masa mendatang, yaitu tingginya tingkat urbanisasi sebesar 55% berdasarkan data wiasosial.com tahun 2020. Hal itu pula kemudian yang mempengaruhi jumlah petani pada rentan usia tertentu. Sebagaimana di tabel kita lihat bahwasanya jumlah petani pada usia muda itu semakin tahun justru menunjukkan jumlah yang semakin sedikit. Di masa mendatang itu akan menjadikan permasalahan karena akan dimungkinkan akan terjadinya kekurangan tenaga petani di Indonesia.
Maka strategi yang harus diterapkan oleh iGrow dan saat ini sudah berjalan adalah bagaimana memberdayakan para petani sehingga sektor pertanian itu menjadi satu sektor yang menjanjikan secara finansial dan secara ekonomi. Selain itu tentunya juga disertai dengan edukasi terhadap petani dan peningkatan skill para petani sehingga mampu melaksanakan aktivitas pertanian dengan efektif dan efisien. Dari data yang disampaikan oleh indonesiabaik.id, yaitu sebuah platform di bawah Kemenkominfo di bawah Kementerian Komunikasi dan Informatika, menunjukkan bahwasannya dari angkatan kerja yang ada di Indonesia saat ini 52% di dalamnya ternyata adalah mereka yang dalam tanda petik hanya lulusan sekolah dasar atau tidak lulus sekolah dasar. Nah, hal ini menjadi tantangan. Kenapa? Karena tingkat pendidikan yang relatif rendah, maka kemudian akan berpengaruh terhadap pilihan kebijakan dan juga perilakunya kaitannya dalam hal investasi. Tetapi hal yang menjadi kesempatan atau menjadi kabar baik bagi iGrow adalah tingginya tingkat penggunaan internet di Indonesia. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Wia Sosial, dari sebanyak 272 juta jiwa di Indonesia, itu terdapat 338,2 juta sambungan mobile genggam atau handphone seperti itu. Dengan tingkat pengguna internet itu mencapai 175 juta jiwa, 175 juta manusia, dan sebesar 160 juta manusia aktif di sosial media. Hal ini menjadi sebuah kesempatan terbuka bagi iGrow untuk menjalankan bisnisnya yang memang berbasis pada teknologi informasi. Maka strategi yang harus diterapkan oleh iGrow adalah penguatan bisnis berbasis teknologi informasi, penguatan marketing dan public relation melalui jalur media sosial. Di tahun 2020, jumlah milenial itu sebesar 34% dari total penduduk di Indonesia dan akan terus mendominasi hingga tahun 2035. Nah, iGrow harus mampu mengelola generasi milenial secara tepat. Milenial yang memiliki karakteristik menghabiskan banyak waktu di internet, kemudian tidak loyal dan lebih suka menggunakan transaksi secara elektronik, ini harus menjadi sebuah kesempatan yang bisa dimanfaatkan oleh iGrow. Maka melihat karakteristik milenial sebagai berikut, iGrow harus mampu mengembangkan produk investasi yang dikhususkan untuk milenial. Misalkan investasi dengan skala kecil dan investasi yang memperhatikan karakteristik yang melekat pada diri milenial. Misalkan karakteristik yang suka akan pengakuan, suka akan sharing pencapaian kepada anggota kelompoknya. Lingkungan eksternal berikutnya yang perlu kita bahas adalah lingkungan teknologi informasi. Pertumbuhan internet yang begitu tinggi, kemudian pertumbuhan penggunaan smartphone yang begitu cepat dalam beberapa tahun terakhir, dan yang lebih perlu mendapat perhatian adalah tumbuhnya transaksi secara elektronik. Nah, hal ini harus disikapi oleh iGrow dengan strategi yang tepat, misalkan dengan penguatan pada platform untuk aplikasi yang berbasis Android ataupun iOS, dan juga bagaimana iGrow harus mulai mengembangkan transaksinya dengan bekerja sama dengan beberapa vendor pembayaran secara digital, misalkan Oppo, OVO, GoPay, dan sebagainya. Terkait dengan lingkungan teknologi yang kedua, yaitu teknologi dalam pengolahan pertanian, ada kontradiksi di sana, di mana teknologi pertanian yang begitu maju dengan pesat, tetapi di sisi lain tidak diikuti dengan kemampuan para petani di Indonesia untuk menggunakan teknologi tersebut, sehingga seolah terjadi gap antara kemajuan teknologi dan skill yang dimiliki oleh petani. Nah, hal ini menjadi tantangan yang harus dipecahkan oleh iGrow. Makanya iGrow harus sebenarnya sudah dilaksanakan saat ini, tetapi perlu lebih diintensifkan lagi, yaitu program edukasi dan pengembangan standar penanaman yang dilakukan oleh mitra petaninya. Selanjutnya yaitu faktor environment atau lingkungan.
ada yang menjadi kesempatan bagi iGrow untuk tetap terus berkembang, yaitu iklim tropis di Indonesia dan lahan pertanian di Indonesia yang masih luas dan bisa terus bertambah. Tetapi ada tantangan yang mengancam, yaitu banyaknya lahan pertanian yang terdegradasi secara kesuburan tanahnya. Terdegradasi kesuburan tanahnya kembali lagi ini karena kesalahan dalam pengolahan pertanian yang dilakukan oleh para petani kita. Kemudian ada isu lain yang perlu mendapat sorotan dari iGrow, yaitu tuntutan dari masyarakat global tentang adanya efek rumah kaca, atau efek global warming seperti itu. Maka strategi yang perlu dilakukan oleh iGrow dalam kondisi seperti ini adalah pertama, edukasi terhadap petani yang menjadi mitranya. Kemudian pemanfaatan teknologi ramah lingkungan seperti irrigation drip, yang hal ini sebenarnya sudah diterapkan oleh iGrow di beberapa lahan pertaniannya. Juga penerapan lahan organik atau tanaman organik pada beberapa mitra yang menjadi mitra iGrow. Yang terakhir, yang saat ini juga sudah dilakukan iGrow, dan ini sebuah bentuk nyata kontribusi iGrow terhadap pengurangan efek rumah kaca, yaitu dengan melakukan pendataan terhadap CO2 absorption, carbon dioxide absorption yang dilakukan oleh lahan pertanian iGrow. Lingkungan eksternal terakhir yaitu yang terkait dengan aspek hukum. Ada dua hal yang menjadi tantangan bagi iGrow, yaitu yang pertama kaitannya dengan regulasi terkait impor, di mana produk impor termasuk di sini adalah produk pangan, produk pertanian bisa dengan bebas masuk ke Indonesia, dan ini menjadi sebuah tantangan bagi iGrow untuk bagaimana mengatasinya. Dalam hal ini maka iGrow harus mampu menerapkan diferensiasi terhadap komoditas pertaniannya, misalkan dengan kualitas produk yang lebih baik, atau produk pertanian yang tidak hanya sekedar berdampak secara ekonomi tetapi memiliki dampak terhadap lingkungan. Dalam hal ini kelestarian lingkungan dan juga kepedulian terhadap para petani. Aspek hukum kedua yang menjadi tantangan adalah bahwasannya dunia fintech atau industri keuangan berbasis teknologi saat ini belum mendapat jaminan dari LPS, sehingga ketika terjadi resiko di kemudian hari tidak ada jaminan penggantian atau tidak ada jaminan dari LPS bagaimana yang berlaku pada dunia perbankan. Hal ini akan sedikit banyak mengurangi rasa keyakinan para investor untuk menanamkan dananya di iGrow. Makanya iGrow harus memitigasinya dengan memilih mitra yang benar-benar bisa dimitigasi resikonya. Dalam hal ini mitra petani yang memiliki kualitas atau efektivitas dalam penanaman atau pengolahan lahan pertaniannya. Lingkungan eksternal yang dihadapi iGrow selain memberikan kesempatan bagi iGrow untuk berkembang, tetapi juga ada tantangan yang harus dihadapi oleh iGrow dengan tepat. Kesempatan yang ada itu adalah kondisi politik dan ekonomi yang relatif stabil untuk pertumbuhan sebuah bisnis. Yang kedua, potensi yang ada pada generasi milenial yang identik juga dengan teknologi, akses sosial media, ini harus menjadi kesempatan yang bisa dimanfaatkan dengan baik. Kemudian kesempatan yang selanjutnya yaitu terkait juga dengan teknologi, yaitu pembayaran digital yang sangat relevan dengan bisnis yang dijalani oleh iGrow. Dan yang terakhir adalah kondisi geografis yang jelas mendukung adanya iklim pertanian. Tetapi di sana juga ada tantangan yang harus disikapi dengan baik, yaitu pertama kaitannya dengan generasi muda, di mana tingkat urbanisasi yang tinggi menyebabkan di masa mendatang profesi petani itu menjadi profesi yang langka, sehingga dimungkinkan terdapat kekurangan jumlah petani, yang berarti produk pertanian akan terimbas berikutnya. Yang selanjutnya itu karakteristik generasi milenial yang harus disikapi dengan baik. Kemudian juga skill petani yang masih rendah yang harus di-upgrade oleh iGrow. Kemudian lahan yang banyak terdegradasi, serta adanya tuntutan sustainability lingkungan yang harus disikapi dengan bijak oleh iGrow. Selain itu, dari sisi hukum ada ancaman produk impor yang masih akan terus berlanjut, serta tidak adanya jaminan LPS akan mempengaruhi keyakinan para investor terhadap ketika akan menaruh atau menginvestkan uangnya di iGrow. Untuk itu iGrow harus menerapkan strategi yang tepat, misalkan dengan penguatan teknologi informasi pada HP, kemudian kerjasama dengan pembayaran secara online, kemudian pengembangan produk investasi untuk generasi milenial,
dengan segala karakteristiknya, kemudian edukasi petani, kemudian bagaimana bekerja sama dengan mitra yang benar-benar bisa terukur resikonya. Demikian, terima kasih.